What's up young people, semuanya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa dong. Bisa lebih kencang lagi, come on. Boleh semuanya bangkit berdiri dari kursi-kursimu. Come on, this is our time to praise our lovely Jesus, amen. Come on, put your hands up. Come on, let's sing this song together. Here we go. Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Here we go, here we go. This will be the best time of our life as we encounter your love again. To our hearts will come alive as we declare your praise. You said, oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. Let's sing it again. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. Come on, lift up your voice and say. And now we're turning our hearts to you. And oh, you never stop loving you. Here we go. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praise. Come on, let's sing loud. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Boleh semua sama-sama tepuk tanganmu dan kepalamu. Come on, let's sing this. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. Oh, come on, you can sing louder than this. This is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place. Alright, we gotta do slow-mo. Slow-mo sih bareng-bareng yuk. Here we go. And everybody let's go. Let's go. Come on, sing it out. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Semuanya boleh kasih tepuk tangan dong, sorakan yang paling luar biasa. Come on. We thank you for your love, Jesus. We thank you for your goodness. We love you, Jesus. Come on, put your hands up. For His love is so great in our life, amen. Your love so great, Jesus, in all things. I've seen a glimpse of your heart a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? Let's sing it out. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares to you. Creation calls all to the Savior.
Come on, sing it out. Not to us, but to your name we lift up our praise. Not to us, but to your name we lift up our praise. Not to us, but to your name we lift up our praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the widest ocean. Oh, nothing else compares to you. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the widest ocean. Oh, nothing else compares. Nothing else compares. Boleh kasih tepuk tangan Come on, let's give terbaik. the best praise for Jesus. Berikan tepuk tangan 2 kali lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman, hari ini yang hadir di sini pasti percaya kan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amen. Aku mau ajak kita sama-sama hari ini, mari kita ingetin lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. And let's worship Him with a grateful heart tonight. I call you faithful for the promises you kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. With me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, and never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Ooh, 'cause I got a friend in Jesus. Ooh, I call you Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrong
to you tonight, Lord Jesus. Aku mau ajak kita sama-sama untuk bersyukur. Kalau dari kecil sampai sekarang kita masih bisa ada di tempat ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Come on, let's sing your gratefulness. Ucapkan terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga. Terima kasih Tuhan untuk sekolah, kuliah, untuk teman-teman, untuk gereja lokal yang baik, untuk kenal Tuhan dari muda. Terima kasih Tuhan, kalau kami lagi dalam masa-masa yang sulit, Tuhan selalu berikan pertolongan yang terbaik. Thank you Jesus. Aku mau sharing sedikit. Beberapa hari yang lalu aku ngalamin Tuhan lagi, pertolongan Tuhan yang sungguh tepat pada waktunya. Di saat masa sulit itu, aku terus ingatin diri sendiri untuk don't make my own horror story. Jangan bikin horror story sendiri. Karena hidup kita adalah story yang beautiful yang Tuhan udah bikin. So guys, kita berserah, kita angkat tangan kita berserah. Kita angkat tangan kita berserah kepada Tuhan dan percaya kalau plannya Tuhan, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Aku mau ajak kita sama-sama nyanyi lagu ini. You have been so good to me. Let's sing this song together. You've been so good to me. You've been so good to me. And oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Come on, let's sing together. You've been so good to me. Yes, Lord. You've been so good to me. Oh, to think where I would be Dari lahir if not sampai kita udah besar seperti sekarang, if not Tuhan selalu nuntun kita dari lahir sampai besar you've sekarang. been so He's been so good. to me. Dia gak pernah jauh, dia selalu dekat. You've been so Enjoy this moment. to me. Enjoy this moment. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good To me, so good. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Only you sing. You've been so good to me. If not for you, if not for you, if not for you. Come on, let's give the best praise for Jesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setianya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mulai ibadah, lembutkan setiap hati yang keras. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Come on Gilgal Youth, lebih semangat lagi. Woo. Dan kita mau welcome buat teman-teman yang hadir di Gilgal Youth secara onsite maupun yang mengikuti secara online dimanapun teman-teman berada. And now we gonna do our culture yang namanya family time. Buat yang baru hadir atau bingung apa sih family time?
family time adalah momen dimana kita bisa kenalan sama satu orang baru. Jadi coba lihat kiri kanannya dulu ya. Lihat kiri kanan, boleh lihat ke belakang juga, yang di depan boleh lihat ke belakang gitu ya. Ada wajah-wajah yang baru ya. Nanti pas ada aba-abanya, teman-teman hampiri orang itu ya, samperin, tanya namanya, sekolah di mana ya, kelas berapa. Lalu gini, kelanjutannya kan bisa garing ya topiknya ya. Nah aku kasih topik buat teman-teman. Ya topiknya gini, seandainya kamu bisa atasi polusi yang ada di sini, apa caranya kamu atasi polusi yang ada di Jakarta? Oke, coba dikeker dulu ya, lihat orang-orangnya. Kita lakukan family time dimulai dari sekarang. Go, teman-teman boleh kenalan, keluar dari kursinya. Yuk jangan malu-malu, langsung saja kenalan, tanya, jangan lupa tanya namanya ya, jangan langsung ditodong. Gimana solusinya? Enggak, jangan, tanya namanya dulu. Sekolah di mana? Nah mungkin kalau belum ikut family cell boleh diajak ikut family cell ya. Supaya kita bisa kenal, paling enggak pulang dari sini enggak sendirian lagi. Yang di sebelah sini juga boleh saling kenalan satu sama lain ya. Mau nyebrang ke sini juga boleh ya. Yang di sini juga nyebrang ke situ, boleh banget ya. Jadi jangan diem-diem aja, rugi ya kalau teman-teman datang ke sini terus pulang, datang sendiri pulang sendiri, itu rugi banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa menyelesaikan masalah polusi dengan cara kita bangun apa nih, air purifier raksasa gitu mungkin ya, atau rame-rame kita tiupin mungkin juga bisa. Alright, so teman-teman, waktu selesai. Oke, beri tepuk tangan dong buat teman-teman semua sekali lagi ya. Dan sebelum duduk, saya boleh tanya, di sini ada yang barusan mengikuti School of Next Gen, boleh lambaikan tangannya barusan mengikuti School of Next Gen. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman. Oh ini dari Bandung loh ya, dari Bandung. Nanti kalau udah selesai boleh sapa kakaknya ya, ketemu say hi. Kalau main-main ke Bandung inget mukanya ya. Oke, teman-teman boleh silakan duduk. Informasinya hari ini nggak terlalu banyak, dikit aja, but please do take note teman-teman. Begitu juga family cell leader, take note. Yang pertama, kita selalu mau ajak teman-teman untuk join yang namanya playground ya. Playground, bukan playground, playground. Nah, playground ini ngapain Kak? Playground ini adalah momen dimana kita bisa berdoa bersama-sama di jam 3 ya. Di tempat ini setiap jam 3 sebelum ibadah, we wanna invite you guys. Bukan cuman yang pelayanan atau yang pemimpin, itu mah udah harus gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau datang penasaran playground itu apa, ya silakan datang boleh. Kita berdoa, ambil waktu setengah jam aja, nggak terlalu lama ya. Kita berdoa bersama-sama, teman-teman nanti yang bisa experience sendiri deh, gimana sih kita bisa doa, gimana kita bisa feel the presence of God. Yang mungkin kalau di rumah doa juga sih ya, cuman kalau di sini beda saat rame-rame. Hadiratnya, suasananya beda. So kita mau ajak teman-teman untuk ikut. Coba boleh bilang kiri kanan, tepok pundaknya, bilang yuk ikut playground ya. Bilang ikut playground ya. Ya, oke. Nah, ada berita baik. Kita akan adakan lagi yang namanya Grow 101 Youth. Ya. Oh, cuman satu dong yang semangat, boleh beri tepuk tangan dong, Grow 101 Youth. Kenapa? Karena kita buat ini buat kalian ya. Kita adakan ini buat kalian. Karena aku suka dapat masukan. Katanya kemalaman Kak grow-nya. Jam 7:30 mulai, selesai sampai jam 9. Karena kita dengerin teman-teman semua, kita siapin yang youth grow-nya. Nah itu akan kita mulai di tanggal 7 ya. 7 Oktober, teman-teman tolong catat. 7 Oktober grow-nya akan mulai. Nah, dan berikutnya kita punya juga yang namanya New Life. Nah, siapa di sini sudah pernah ikut New Life? Sudah pernah ikut New Life? Oke. Kalau lihat sebelah kiri kanannya belum angkat tangan, bilang yuk ikut New Life, ikut New Life ya. Tanggal 30 September 2023 pendaftaran dibuka besok, bilang besok. Daftar lewat aplikasi My Gilgal, oke? Ya, daftar lewat aplikasi My Gilgal. Jadi pastikan teman-teman yang belum pernah ikut, kita ajak sama-sama New Life dan juga kita
bisa bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Oke? So, now aku mau ajak untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan dengarkan inspirasi firman Tuhan, message yang luar biasa dari salah satu orang leader yang teman-teman mungkin udah kenal banget. So please welcome Valen. Come on. Valen udah dari pagi loh di sini loh. Thank you guys. Sebelum kalian duduk, bilang ke kiri kanan dulu. Gue seneng banget lihat lo hari ini. Oke, thank you. You guys may be seated. So hari ini aku akan sharing dari Matius 22 ayat 37. Boleh tolong ditampilin ayatnya? Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah teman-teman, kalau kita memberi ya, itu pasti ada beberapa tipe. Ada yang kita memberi karena ya udah kasih aja lah atau tipping. Tapi ada yang memberi karena kita memberi dengan sungguh-sungguh gitu ya teman-teman. Karena kita mean it, kita kasih hati di pemberian itu. Nah kalau kita sungguh-sungguh memberi, pasti kita ada yang namanya kita sacrifice. Kita pasti sacrifice something. Nah sacrifice itu artinya apa sih teman-teman? Kalau menurut kamus ya, sacrifice itu artinya to give up something that is valuable to you. Memberikan sesuatu yang berharga buat kita gitu ya. Nah yang namanya sacrifice itu pasti gak enak. Dan yang namanya sacrifice itu pasti sakit, pasti cost us something gitu ya teman-teman. Gak ada yang nyaman, so yang namanya sacrifice kita harus belajar untuk gak prioritasin diri kita sendiri gitu ya. So aku mau share dari beberapa tokoh Alkitab yang mungkin teman-teman udah cukup sering dengar. Ada wanita yang pecahin buli minyak untuk ngurapin Yesus. Ada janda miskin yang kasih 2 peser. Dan ada anak kecil yang kasih 5 roti 2 ikan gitu ya. Persamaan mereka itu apa gitu ya. Mereka semua kasih apa yang berharga buat mereka. They sacrifice gitu ya. Karena mereka prioritasin, bukan prioritasin diri mereka sendiri. Tapi mereka prioritasin orang lain. Dan mereka prioritasin Tuhan. Mereka tahu it's not us yang important, bukan diri mereka yang important, tapi Tuhan yang lebih penting. When we love someone, saat kita mengasihi seseorang, kita pasti sacrifice untuk mereka. Benar ya teman-teman? So, do you love God? Gitu ya. Tanya ke diri sendiri, do you love God? Karena I do. So, let's sacrifice untuk Tuhan. Kasih ke Tuhan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kayak lagu yang tadi, kenapa kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan? Karena He's been so good to me. Kayak lagu yang tadi teman-teman. So mau gak? Aku mau ajak kita sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Yang sungguh-sungguh, yang sacrifice, yang dari hati kita. So pemberian kita itu memuliakan nama Tuhan. Thank you teman-teman. So untuk teman-teman yang mau kasih untuk rumah Tuhan, teman-teman bisa scan QR code yang ada di atas. Atau teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang ada di atas teman-teman, yang ada di layar. Oke, so kita tutup dalam doa ya teman-teman. Tuhan, thank you. Kalau you have been so good to us, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sangat baik untuk kami. Dan kami mau biar pemberian ini memperluas kerajaan-Mu. Dan biar pemberian kami Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan yang percaya sama-sama katakan amin. So teman-teman, aku mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita mau kasih the biggest welcome untuk Michael Kosasi. 2 kali lebih meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia yang kasih kita hidup, kasih kita berkat. Come on, kasih yang terbaik teman-teman. Woo! Alright, so senang sekali bisa ketemu teman-teman lagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Berapa banyak dari teman-teman siap untuk dengarkan firman Tuhan? Bisa shout siap? Oke, that's the spirit. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami bisa beribadah di tempat ini. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran dan telinga kami.
Biar kami bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bicara bagi kami. Roh Kudus kasih kami pengertian. Dan kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. And you guys may be seated. Oke. So minggu lalu Pastor Samuel dia cerita bagaimana kita semua orang bisa mengalami namanya stres. Namanya stres itu bukan sesuatu yang alien, tapi itu sesuatu yang bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengalami stres waktu ada pressure yang kita alami dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Makanya kita bisa rasa stres. Ada orang yang stres itu apa? Dia bisa jadi pusing, dia bisa jadi sakit, bisa jadi nggak tenang. Tapi minggu lalu kita belajar kalau kita mengalami stres, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan akan selalu ada sama kita. Tuhan yang selalu ada di tengah proses-proses kita. Dan hari ini aku mau ngomong soal namanya takut. Teman-teman di sini siapa yang hadir? Aku minta partisipasinya buat dari semua ya. Berapa banyak dari kalian yang pernah ngalamin takut? Pernah ngalamin takut? Oke, turun. Yang nggak pernah ngalamin takut? Ada? Oke, so semua daripada kita pasti ngalamin namanya takut. Nah, aku pengen ngobrol dikit nih sama teman-teman. Kira-kira nih, apa sih yang bikin kita takut? Boleh bantu aku nggak teman-teman? Hal apa yang membuat kita takut? Apa sih yang bikin kita takut? Bisa bantu aku? Takut? Akuarium? Akuarium, oke catat dulu deh akuarium. Teman-teman apa yang bikin kalian takut teman-teman? Ghosting, oke di ghosting. Lagi, apa lagi teman-teman? Masa depan. Masa depan. Serangga, oke aku singkat dengan bugs. Apa lagi? Apa? Satu-satu, apa? Mama, takut mama. Wah, oke. Tadi ada takut mama, ada takut Tuhan. Kayaknya terjadi pelepasan di tempat ini ya. Takut matematika atau ya school subjects lah, subjects. Apalagi teman-teman? Gak punya pacar, takut gak punya pacar. Satu lagi deh teman-teman. Tadi ditanya di awal kagak pada jawab, sekalinya jawab semua. Satu-satu apa teman-teman? Takut akan Tuhan, oke ya. Takut akan Tuhan, oke. Tapi maksud aku adalah takut yang manusia biasa ngalamin gitu. Ada lagi teman-teman, satu lagi. Apa? Gak punya uang. Oke, gak punya uang. Gak punya duit, gak punya pacar, hidup sendiri. Salah kok gak punya pacar? Salah. Apa tadi? Gak punya duit? Alah. Nah, oke. So, udah. Teman-teman, berapa banyak di kalian pernah gak kepikiran ini, takut ini? Takut gagal? Takut ya? Itu bisa jadi ketakutan kita. Takut sendiri. Yang lain punya teman. Yang lain bisa ngobrol. Kita sendiri. Mungkin itu bisa jadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Terus ada satu lagi. Nih. I don't know about you guys. Tapi ini aku pernah ngalamin kayak gini. Takut tertolak. Kayaknya gak ada yang mau temenan sama gue ya. Kayaknya itu kelompok eksklusif. Kayak ini kelompok orang-orang yang sepatunya New Balance semua. Kalau yang bukan New Balance gak diterima gitu. Old Balance gitu. So kita bisa ngalamin takut. Ya takut akuarium. Ya oke lah takut akuarium. Takut di ghosting. Takut gak punya pacar. Takut gak punya duit. Nah tapi teman-teman. Satu hal yang aku mau relate ada gini. Terkadang waktu kita ngalamin takut itu bisa bikin kita stres. Betul? Hari ini takut
Misalkan kita takut masa depan, tiap hari aja takut gitu. Tiap hari takut akan masa depan, lama-lama kita stres. Misalkan kita takut gagal. Di sekolah kita takut gagal. Di pertemanan kita takut gagal. Di pacaran mungkin udah 2 kali putus, takut yang ketiga gagal lagi. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita bisa mengalami sesuatu yang stres, teman-teman. Tapi satu hal yang kita mau belajar sama-sama gini, kalau Tuhan adalah Allah yang setia, walaupun kita ngalamin takut, walaupun kita ngalamin stres, tapi Tuhan mau make sure, Tuhan tahu betul apa yang kita hadapi itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Ada amin, teman-teman? So, hari ini aku mau ajak kita Bible story. Jadi aku pengen cerita tentang satu tokoh namanya Elia. Katakan sama-sama Elia. Teman-teman tahu siapa itu Elia? Tahu ya? Tahu dari mana? Karena baca Alkitab. Nah, Elia ini adalah satu nabi yang dikirim Tuhan ke bangsa Israel. Pada zaman itu, konteksnya aku kasih ya. Pada zaman itu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk itu apa? Maksudnya gini, mereka percaya Tuhan, tapi mereka keenakan hidupnya, mereka mulai menyembah berhala, mereka melakukan dosa, dan mereka menanggung konsekuensi dosa mereka bertobat, Tuhan restorasi, Tuhan kembalikan, mereka hidupnya enak lagi, mereka jatuh dalam dosa lagi, mereka ngalamin konsekuensi dosa, mereka bertobat sama Tuhan, mereka direstorasi lagi sama Tuhan, gitu aja terus gitu. Itu definisi tegar tengkuk. Nah, sampai satu waktu di pemerintahan Raja Ahab adalah orang yang namanya Elia ini. Nah, Elia ini di Alkitab itu ceritakan dia bawa message dari Tuhan kayak gini. Tidak akan ada hujan turun di Israel selama 3,5 tahun. Teman-teman bisa bayangin hujan gak turun 3,5 tahun? Kita aja nunggu hujan kan udah mungkin dari awal tahun lalu sampai sekarang polusinya udah kayak gini. Tapi bayangin 3 tahun gak ada hujan, kayak apa tuh polusinya? Bisa bayangin 3,5 tahun gak ada hujan. Dan waktu Elia datang lagi ke Raja Ahab, dia datang ke Raja Ahab terus bilang gini, Tuhan akan mendatangkan hujan kalau kalian semua bertobat sama Tuhan, berbalik sama Tuhan. Akhirnya long story short, waktu itu tuh tandingannya Tuhan adalah Dewa Baal. Nah, lalu Elia dia bawa orang-orang ke Gunung Karmel, bikin tanda kutip ya, pertunjukan untuk menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya. Allah bangsa Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub atau Dewa Baal gitu. Nah, kalau kalian nanti mau baca seluruh kisahnya itu, kalian nanti bisa baca di 1 Raja-Raja 18 sampai 19 itu diceritain semuanya. Long story short, akhirnya ketahuan. Oke, Tuhan yang Elia sembah itu ada Tuhan yang benar. Konsekuensinya apa? Nabi Baal yang ada 400 sekian itu ditangkepin semua dan dibunuhin satu-satu. Kalau kita bilang di slaughter tuh di apa ya? Biasanya slaughter itu kayak buat binatang, ini benar dibunuhin satu-satu gitu. Nah, masuk ceritanya kayak gini. Seorang Elia, dia menang melawan 400 Nabi Baal, lalu Raja Ahab dia cerita sama istrinya. Istrinya marah karena Nabi Baal itu istilah kesayangan mereka urusin. Dan istrinya itu, istrinya Raja Ahab namanya Jezebel, bilang kayak gini, kalau dalam 24 jam gua nggak bunuh Elia, liatin aja, gua akan bunuh Elia dalam waktu 24 jam. Dan Alkitab menceritakan di 1 Raja-Raja 9 ayat 3 bilang gini, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia takut loh, dia takut, dia pergi, dia kabur biar gak dibunuh sama Ratu Jezebel. Lalu ayat keempatnya kalau bisa saya tampilkan bilang kayak gini. Elia nih, tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Stop sampai situ. Barusan Elia bikin apa?
Dia bikin mujizat. Api turun dari langit, menghajar korban bakaran, dan itu mengalahkan 400 Nabi Baal. Mujizat nggak teman-teman? Mujizat nggak? Hujan nggak turun 3,5 tahun, tapi Alkitab bilang karena Elia berdoa dan hujan turun pada saat itu, mujizat nggak teman-teman? Mujizat. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bisa ketakutan sampai stres kayak gini? Orang kalau dia takut dan dia bilang rasanya pengen mati, berarti dia itu stres, berarti dia itu depresi. So, teman-teman bisa bayangin, barusan ada KKR, barusan ada api turun dari langit membakar habis korban dan semua orang oke, tepuk tangan semuanya. Tapi gara-gara satu orang namanya Jezebel, dia ketakutan sebegitunya sampai dia stres gitu. Dia bilang rasanya pengen mati. Berapa banyak dari teman-teman pernah kalau ngalamin takut, rasanya dada sesak? Kayaknya takutnya itu bikin kita stres. Pernah rasa sesak teman-teman? Ada rasanya kayak udah nggak pengen lagi, udah nggak cukup, udah cukup, nggak kuat. Rasanya udah pengen mati, rasanya udah pengen mengakhiri hidup dan lain-lain. Kalau teman-teman pernah ngalamin kayak gitu, Elia pernah ngalamin kayak gitu. Kenapa? Karena Elia manusia biasa yang bisa ngalamin stres kayak gitu. Tapi hari ini teman-teman, satu hal yang aku pengen sharing adalah gini. Kita bisa ngalamin takut apa? Takut sendiri, takut gagal, takut tertolak. Siapa sih orang yang mau ditolak? Siapa sih orang mau gagal? Tapi takut aja gitu. Takut, resah, khawatir, akhirnya stres. Yang tadinya nggak sakit kepala jadi sakit kepala. Yang tadinya perutnya nggak apa-apa, tahu-tahu jadi sedikit-dikit mah. Kenapa? Karena dia stres, karena dia takut. Tapi hari ini satu hal yang kita mau belajar sama-sama, kita mau belajar sama-sama dari Elia. Dia pun pernah ngalamin takut, dia pernah ngalamin stres. Dan dia bilang ke Tuhan dia pengen mati rasanya. Tapi apa yang Elia alami itu yang aku mau share ke teman-teman hari ini. And I hope ini bisa membantu kita di tengah kita ngalamin takut, di tengah kita ngalamin stres. Maybe some of you feel depressed. Tapi kita percaya ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan buat kita semua. Amin. So, PR nanti buat teman-teman rumah, nanti deh coba baca di rumah karena ini panjang banget. 1 Raja-Raja 18 sampai 19. Nanti kalian baca bisa renungin lagi. Tapi aku mau cerita kayak gini. Dari cerita Elia, ada 3 hal yang bisa menjaga kita di saat kita ngalamin takut. Di saat kita ngalamin stres, di saat kita ngalamin bebannya berat gitu. Ada 3 hal yang menjaga Elia. Yang pertama adalah ini, rest provided by God. Rest provided by God. 1 Raja-Raja 19 ayat 6 sampai 7. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelahnya kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Dan ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Berarti sebelumnya udah pernah datang. Datang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. 2 kali makannya. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. So, waktu kita lagi ngalamin takut, kita lagi ngalamin stres. Ada namanya rest provided by God. Ada suatu penjagaan yang Tuhan kasih. Elia, dia lari ke padang gurun, dia doa minta mati, itu kalau udah kayak klop banget, udah pas banget ceritanya. Padang gurun ada apa? Ada Indomaret, ada Alfamaret, kalau aus tinggal beli minuman bisa ada? Nggak ada, padang gurun nggak ada apa-apa. So it's a perfect place untuk dia doa minta mati dan dia bisa mati kelaparan dan hausan di tengah padang gurun. Tapi Tuhan tahu Elia depressed, dia stres, dia takut, rasanya nggak karuan. Tapi ada rest yang provided by God. Simple, roti bakar dan air. Dan dia berbaring dan dia tidur. Sometimes waktu kita ngalamin takut dan stres, the very first thing kita perlu untuk bisa istirahat dulu. Sometimes waktu kita stres, kita jadi restless. Berapa banyak teman-teman yang waktu ngalamin stres dan takut, jadi nggak bisa tidur. Jadi nggak pengen makan, mau makan apapun rasanya nggak enak. Tapi selalu ingat, tangan Tuhan yang gak kelihatan itu akan terus menjaga kita. The rest provided by God.
walaupun kita merasa capek, kita merasa nggak berdaya, tapi ada suatu rest yang dari Tuhan. Dan itu yang akan menjaga kita. Tuhan yang menjaga kita di saat kita rasanya nggak sanggup lagi. Dia tetap ada sama kita. It's completely okay untuk kita ambil waktu untuk istirahat. Untuk tenangin diri dulu. Sambil kita ingat, di tengah kita lagi ngalamin stres, ada perlindungan tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menaungi. Meskipun kita rasanya nggak tahu Tuhan jagai, tapi Tuhan jagai kehidupan kita. Ada amin teman-teman? Yang pertama, rest provided by God. Yang kedua, waktu kita ngalamin stres, takut, khawatir, come to God. Yang ayat ke-8 bilang seperti ini. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Elia ambil keputusan yang tepat, dia nggak lari ke tempat-tempat lain, dia lari ke gunung Allah. Waktu kita lagi ngalamin stres, kita lagi ngalamin khawatir, kita larinya kemana? Kisah Elia ini mengajarkan waktu kita lagi ngalamin stres, khawatir, takut, depres, lari ke Tuhan. 40 hari 40 malam lama gak teman-teman? Lama ya? So itu waktu yang diambil Elia untuk bisa dia mencapai ke Gunung Horeb. Terkadang waktu kita lagi ngalamin takut, lagi ngalamin resah, lagi ngalamin khawatir. Pengen gak rasanya doa? Kayaknya doa tuh the last resort. Kayaknya aduh gak pengen lagi doa, rasanya gak pengen ngapa-ngapain. Rasanya gak, boro-boro ibadah, mau duduk doa aja tuh rasanya gak pengen. Mau baca Bible aja rasanya gak pengen. Tapi apa yang kita belajar, come to God. Ada effort yang mesti dilakukan, walaupun kita lagi ngalamin stres, lagi ngalamin sakit, lagi ngalamin sakit hati, lagi ngalamin khawatir, lagi ngalamin depres. Tapi tetap kita jalan, kita doa sama Tuhan, kita cari Tuhan. Meskipun it takes days, it takes months, tapi tetap kita cari ke Tuhan. Kita cari Tuhan, kita datang ke Tuhan walaupun rasanya gak pengen teman-teman. So when you feel stress, takut, come to God. Meskipun capek, rasanya gak pengen. Tapi Alkitab mengajarkan, ini yang Elia buat, dia datang kepada Tuhan. Sakit, gak pengen, nggak karuan, tapi tetap kita datang sama Tuhan. Rest provided by God. Yang kedua, come to God. Dan yang ketiga, encounter with God. Di ayat yang ke-11 bilangnya kayak gini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat dan membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Ini Elia disuruh keluar, dia lihat semuanya. Ada angin badai, angin besar, tapi Tuhan gak ada. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. The earth tremble, tahu-tahu gempa gitu, tapi Tuhan gak ada di sana. Ayat ke-12, dan sesudah gempa itu datanglah api. Wah, ada api datang dari langit, itu kan spektakuler banget kan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahnya adalah a gentle voice. Dan Tuhan hadir di sana. So, apa yang Elia perlukan ada gini, dia perlu encounter daripada Tuhan. Dia perlu jamahan Tuhan. Namanya stres, namanya takut, khawatir. Siapa yang bisa ngalahin? Kita khawatir, takut, teman kita bilang udah jangan takut, jangan khawatir. Tetap aja kita khawatir. Tapi waktu kita ngalamin encounter dari Tuhan, takut itu bisa psh, khawatir bisa psh. Tahu-tahu kita rasa tenang aja dalam kehidupan kita. Nggak butuh KKR yang spektakuler, yang tahu-tahu ada orang yang bahasa roh kenceng baru Tuhan hadir. Nggak butuh sesuatu yang spektakuler kayak api, kayak yang lain-lain. Tapi kita hanya butuh waktu kita repeating come to God. Sampai satu titik Tuhan akan nyatakan dirinya. Tuhan akan jamah kita dan kita akan ngambil encounter daripada Tuhan. Teman-teman mungkin ada beberapa dari kita, gimana caranya gak takut, gimana caranya gak khawatir. Kita jadi orang yang
tahu segala hal, kita belajar segala hal, biar kita bisa istilahnya tahu semua hal. Tapi tapi manusia kita terbatas. Berapa banyak dari kita yang merasa dirinya pinter, tahu banyak hal, punya uang, punya posisi, punya banyak teman, tapi bisa rasa takut, bisa rasa khawatir. Kenapa? Karena itu semua gak bisa membuat kita jadi gak takut. Cuman Tuhan Yesus yang bikin kita bisa menghadapi semuanya. Bisa menghadapi rasa takut kita, khawatir kita. So, waktu teman-teman ngalamin takut, I don't know takut kalian yang mana. Nanti kelar dari ini discuss dengan kelompok, coba cerita. Apa sih yang kalian takut di sini? Tapi satu hal yang kita baca dari Elia, waktu dia takut. Yang kita belajar, there is rest provided by God. The invisible hand of God yang selalu menjaga kita bahkan di saat kita gak tahu. Dan kita perlu lakukan bagian kita untuk come to God. Meskipun rasanya berat, rasanya gak pengen. Tapi kita mesti push diri kita datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, nantikan Tuhan untuk bisa jamah kita. Encounter with God. So, doa aku teman-teman. Di tengah takut, khawatir yang ada. Jangan pernah kita menyerah dan kita lari dari Tuhan. Waktu kita takut, jangan lari dari Tuhan, tapi kita lari ke Tuhan. Karena itu akan membuat hidup kita aman. Itu akan membuat hidup kita bisa mengalami encounter-nya pada Tuhan. Ada amin teman-teman? Ada satu lagu yang aku pengen ajak kita nyanyi sama-sama. So kalau teman-teman gak keberatan, aku mau undang kita sama-sama bangkit diri. Lagu ini ngomong lagu soal bagaimana Tuhan itu Allah yang setia dan selalu tolong kita. Di saat kita rasanya gak mampu, di saat kita rasanya udah gak kuat lagi. Aku pernah ngalamin hal kayak gini, rasanya takut, rasanya gak mampu lagi. But this song speaks personally to me, yang menguatkan aku. Dan I hope ini juga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. So, aku mau minta tolong tim PW kita bisa nyanyi lagu ini sama-sama. Dan buat teman-teman mungkin lagu baru kita biar sama-sama ya. Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat ku pikirkan. Sesekali Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Aku rasa tak mampu lagi. Di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji. Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Aku rasa tak mampu lagi. Di situ Kau tunjukkan setiamu.
Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Waktu semua matanya pejamkan, Tuhan, Dia yang setia menolong kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau dulu Tuhan bisa tolong Elia, apa yang membuat kita ragu Tuhan gak bisa tolong kita sekarang? Karena Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang Elia sembah. So berapa banyak dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini, deep down inside your heart ada suatu fear, ada suatu ketakutan yang itu membuat kalian jadi stres, berbeban berat, jadinya khawatir, jadinya gak mau melangkah, jadinya serba takut. Tuhan mau kasih kelegaan hari ini buat teman-teman semua. Berapa banyak dari teman-teman waktu semua mata pejamkan, bilang dalam hatinya, Tuhan, aku punya ketakutan, tapi aku mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang bisa menolong aku. If you are the guy, if you are the girl, aku mau undang kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Syarata papa ya ralaya retpt syetpt ya rapat. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Aku berdoa Tuhan memberkati setiap teman-temanku. I can feel the fear, anxiousness, anxiety. Tapi aku berdoa minta Roh Kudus mau tercurah buat teman-temanku semua saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada peace yang daripada Tuhan mengalir buat kehidupan mereka semua. Biar ada understanding yang melebihi dari apa yang mereka bisa ngerti itu mengalir dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan setiap hati yang takut, setiap hati yang luka, setiap hati yang khawatir itu bisa dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan Roh Tuhan bekerja. Tuhan jamah setiap hati mereka. Setiap ketakutan mereka Tuhan yang tahu dan Tuhan yang peluk mereka satu persatu. Biar ada kekuatan daripada Tuhan mengalir buat setiap daripada teman-temanku semua. Biar waktu mereka menghadapi apa yang jadi ketakutan mereka, mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Ketakutan itu setelah pulang dari ini tidak hilang, tapi itu bisa dihadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir setiap daripada anak-anak tempat ini, mengalir Tuhan Yesus. Aku percaya tangan Tuhan tak kurang panjang, menjamah setiap teman-temanku. Roh Kudus mengalir, beri kekuatan yang baru. Dan aku berdoa berkati teman-temanku semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. Alright, thank you Mike. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Coba boleh rangkul sebelahnya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek ya. Jangan kesempatan bilang, udah jangan takut ya ada Tuhan gitu bilang ya. Jangan takut ya ada Tuhan. Oke, dan sebelum kita pulang ya, ada hal yang ingin aku sampaikan. Teman-teman siapa yang pernah ikut kelas namanya Call to Lead? Boleh ada yang lambaikan tangan? Oke, 1, 2. Oke, masih banyak yang belum. Nah ini kesempatannya. Kita akan mengadakan lagi kelas yang namanya Call to Lead teman-teman. Nah boleh tampilin. Ini kelas apa? Ya, ini kelas bukan bagian dari spiritual journey. Tapi kelas ini buat kalian yang usia 13 sampai 18 tahun. Catat tanggalnya, tanggal 23 dan 30 September. Kelas ini dimana kita bisa dilatih, training ground kita buat jadi bangkitin potensi leadership yang ada di dalam diri teman-teman. Because we do believe dari teman-teman usia 13 sampai 18 tahun sudah ada bibit leadership di dalamnya. Nah di kelas ini kita akan
pandu teman-teman, kita akan ajarkan beberapa sesi and then ada fasilitasi untuk teman-teman bisa belajar menjadi pemimpin. Bukan hanya di gereja tapi juga mungkin di sekolah kalian dipercaya, nanti kalian kuliah bahkan tempat kerja dan it's gonna be useful buat teman-teman semua dalam kehidupan kita. Dan di situ ada komitmen fee-nya 100.000, teman-teman daftar, di scan aja langsung ya. And it's limited. Jadi kita akan infokan untuk minggu ini dan minggu depan terakhir, it's limited ya. Limited, kita buka sampai 25 orang ya. Not more than 25. Jadi kalau teman-teman kita sudah 25, kita tutup, kita akan buka batch berikutnya lagi, oke? Dan kita mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di Gilgal Youth, boleh berikan tepuk tangannya. Kalian bukan orang asing, please welcome to your home. Di sini di mana anak muda yang keren, asik, cinta Tuhan datang. And if you guys enjoy the service, we want to invite you to join us again next week. Dan kalau kalian mau tergabung dalam komunitas kita, Family Cell, just kindly scan the QR code yang ada di depan. Nanti akan ada tim yang mengarahkan kalian untuk bisa, mana QR code-nya boleh ditampilin ya. Akan ada tim yang akan nolong kalian join dalam Family Cell. Family Cell nanti kita akan grup sama-sama ya. Di situ teman-teman ada anak-anak muda yang lain support kita ya, yang asik, yang seru-seru, yang juga care sama kita. Dan setiap teman-teman kumpul di sini nanti setelah ibadah we gonna serve you dinner. So teman-teman gak usah khawatir, oke? Dan kita akan akhiri ibadah pada hari ini. So anak-anak muda Gilgal Youth, mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Anak muda yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah engkau menjadi anak muda yang unik, unggul dan berdampak. Diberkatilah prestasimu, sekolahmu, kuliah, pekerjaanmu. Berkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluarga, hubungan dengan papa mama dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat, sehingga apapun yang kau kerjakan akan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah keuanganmu, segala kebutuhanmu Tuhan cukupi, Tuhan sediakan. Berkatilah masa depanmu dengan masa depan yang cerah. Yang single akan berjumpa dengan pasangan hidup yang tepat, indah pada waktunya. Ada kasih karunia Kristus, pertolongan, persekutuan, serta tuntunan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sampai kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan kami terima berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua anak muda yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you all, see you next week. Teman-teman boleh duduk dulu, nanti diarahkan oleh tim Asher untuk meninggalkan ruangan ini secara bertahap. Halo teman-teman, untuk bubarannya akan dimulai dari 2 baris terakhir. Silakan 2 baris terakhir. Yang lain mohon menunggu dan jangan lupa ambil kupon makannya di pintu. I was